mayoritas petani kita miskin. Dan salah satu penyebab kemiskinannya adalah kepemilikan lahannya kan yang terbatas. Tapi di sisi lain ada 98 juta hektar lahan yang kritis dan terbengkalai. Jadi saya berupaya bagaimana merubah ya lahan kritis itu bisa menjadi lahan produktif. Sehingga rakyat bisa memanfaatkan lahan itu ya dengan harapan kehidupannya akan meningkat. Nama saya Budi Krisnawan. Saya lahir di Rembang. Kota pantai itu, kota kecil, 9 Desember tahun 51. Jadi asalnya memang membangun rumah-rumah satu sebagai kontraktor, ya, terus beli lahan kita bangun, ya sampai terakhir membangun apartemen-apartemen karena zamannya menghendakin itu. Terus sejak tahun 2006 ya, saya sebetulnya juga sudah mulai bosan. Karena sebelumnya dalam saya bekerja itu saya ya sebagai volunteer lah. Dan daerah dampingan saya Lampung, petani-petani trans. Dari pengalaman itu saya tahu penyebab petani itu miskin. Pemakaian lahan yang terbatas kepemilikannya, terus keahlian pasca panen, pemakaian pupuk kimia yang tambah hari itu dosisnya tambah tinggi dan harganya terus meningkat. Banyak sekali tanah-tanah kita itu yang terbengkalai dan kritis. Masyarakat tidak mampu mengkonservasi sehingga tanah itu bisa produktif. Nah, dari situlah saya kepingin mencari tanah yang kira-kira menjadi potret tanah di Indonesia. Saya lihat Jagabaya cukup mewakilin ya, di samping memang masyarakatnya yang dulunya agraris sekarang menjadi kuli segala macam, relatif kehidupannya miskin dan tanahnya kritis sekali. Dan saya mencoba untuk mengkonservasi di sana. Itu kira-kira garis besar sehingga saya kenapa membuat Villa Hutan Jati. Ya, jadi Villa Hutan Jati ini dimulai tahun 2007. Dan waktu itu seluruh lahan di sini sebetulnya adalah lahan kritis memang. Itu artinya lahan itu tidak bisa menghasilkan apapun ya. Rumput pun nggak bisa tumbuh di situ. Jadi proses awalnya itu makan waktu sekitar 6 bulan untuk melakukan konservasi. Sampai dengan tanah itu bisa sebagai tempat untuk tumbuhnya tanaman. Jadi kira-kira dengan seluruh proses menanam dan membersihkan lahan dan sebagainya mungkin baru 1 tahun sesudah itu. Jadi katakanlah 2008 gitu, baru jati pertama kalau boleh dikatakan begitu mulai ditanam. Jadi kalau dilihat di sini jati-jati yang paling tinggi itu usianya kira-kira 2 tahun. Jadi kalau ditanya core business-nya, sebetulnya core business-nya itu ya agro. Dalam hal ini kita kepengen mengembangkan tanaman pangan. Kalau mengenai jatinya sendiri tadi, sebetulnya kan untuk bagaimana supaya saya bisa mempunyai laboratorium alam, saya bisa membiayain, saya dengan menjual kafling yang ada pohon jatinya. Di sini kan ada 100 hektar lahan yang kita miliki
40 hektar itu memang dikhususkan untuk pendanaan kita sendiri. Maka 40 hektar itu kita bagi menjadi 40 kafling yang masing-masing ditanami 1000 pohon jati. Lalu kafling itu memang ditawarkan kepada individu-individu yang tergerak hatinya ya untuk membantu. Jadi dia semacam melakukan investasi. Tapi ini mungkin lebih tepat disebut investasi sosial karena sebetulnya dana yang dia berikan untuk membeli atau mendapatkan hasil itu sebetulnya digunakan untuk pembinaan para mitra petani itu. Nah, itu fungsi dari kenapa kita menyebut tempat ini Villa Hutan Jati. Per kafling itu yang untuk tahap kedua ini adalah 750 juta per kafling untuk luasan 1 hektar dengan 1000 pohon jati. Nah, sedangkan sisanya 60 hektar sisanya dari lahan itu sebetulnya akan tetap dipertahankan sebagai tempat laboratorium kita. Dengan kondisi alam yang seperti sekarang ini, ada banyak sekali teknik-teknik bertani atau bercocok tanam yang perlu kita adaptasi ya. Lalu di lahan itu kita juga ada beberapa sawah. Tempat kita mencoba mencari solusi-solusi yang lebih sesuai dengan kondisi alam yang sekarang banyak sekali kena anomali ya karena perubahan iklim itu. Kalau nggak berasa balik lagi ditambahin itu dosisnya kurang. Ya, ditambahin Mas Ardi. Setiap saat, beragam peristiwa terjadi tanpa henti. Kami lengkapi dengan rekaman gambar terbaik dalam Top 9. Dipersembahkan oleh Eagle Awards 2011. Bagimu Indonesia. Roadshow Eagle Awards kembali hadir di tahun 2011. Ikuti workshop pembuatan proposal dan cara mengikuti kompetisi pembuatan film dokumenter, pemutaran film-film terbaik Eagle Awards, dan diskusi interaktif bersama para alumni Eagle Awards. Gratis! Kendari, 7 dan 8 April, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Unhalu, mulai jam 10 pagi. Informasi lengkap klik www.eagleawards-doc.com. Di Parung Panjang dan sebetulnya di seluruh Indonesia ya. Tingkat putus sekolah kita itu tinggi memang. Dari SMP ke SMA itu 60-70% misalnya. Dan halangan utamanya karena mereka sesudah SMP itu memang sudah membutuhkan penghasilan gitu. Jadi kita menyodorkan pertanian sebagai alternatif untuk penghidupan mereka gitu. Jadi tempat ini sendiri, Villa Hutan Jati itu akan menjadi semacam laboratorium atau sekaligus juga tempat pelatihan untuk para mitra petani yang bergabung sini. Lalu sesudah itu mereka sebetulnya bisa mengolah lahan dimanapun di seluruh Indonesia, khususnya mungkin lahan yang kritis atau terlantar. Iya, yang mata air dulu yang di ujung itu udah nggak ada. Ada Pak, masih. Oh ini air hujan ya dia? Ya sebetulnya lahan kritis ini ada dua hal yang paling mendasar. Nomor satu adalah mengenai pH. Jadi rata-rata ya tanah-tanah itu asam. Jadi kita harus melatih mereka bagaimana menetralisir pH. Kedua, lahan kritis itu karena miskin hara. Jadi ya kita harus mengajar mereka bagaimana membuat hara itu tadi, yaitu dengan kompos ya.
Jadi untuk membuat kompos sendiri itu membutuhkan dekomposer, dalam hal ini bakteri lah. Kita juga mengajarkan mereka bagaimana mengembangkan bakteri, sehingga dengan material yang ada mereka bisa mengerjakan lahan kritis itu tanpa harus membeli. Di samping itu kita banyak kembangkan kegunaan dari fungsi biopori, sumuran. Lubang biopori ini banyak sekali fungsinya untuk resapan air, terus untuk pemupukan dengan cara biopori. Intinya lubang biopori ini adalah resapan air yang memang alatnya itu kedalamannya sangat terbatas. Nah, kalau lubang biopori itu kita bekali kompos berikut dengan bakteri, nanti akan tercipta ekologi di situ. Mitra kita kurang lebih sekitar 90-an. Nah, sekarang sudah tersebar seperti di daerah Panung Panjang sendiri sudah ada, terus Lampung sama di daerah Semarang, dan ada di daerah Tangerang. Dulu saya sebelum masuk mitra PHJ, saya bekerja di Jakarta daerah Harmoni, jadi hospice boy. Kurang lebih ya 20 tahun saya dipercayai. Lalu kemudian perusahaan itu bangkrut, saya bilangnya. Saya dimutasikan, ada di PHK lagi. Saya dengar informasi ada di sini, saya ngelamar jadi mitra hutan jati. Mulainya ya nanam jati, Bu. Nanam jati, ngelombang dulu, ya gimana sih, mupukin, terus bikin biopor itu untuk nyimpan air supaya jangan ke pohon jati. Selain dari itu, kemarinnya ya nanam jagung. Ya, setelah mereka kita bekali ilmu yang ada di sini, artinya bukan ilmu secara teori aja, tapi secara teknis. Mereka pertama untuk mesin sendiri seperti traktor tidak hanya bisa pakai, tapi harus bisa memperbaiki. Mitra di sini semuanya itu dituntut semua harus bisa, Pak. Dari mulai mesin rumput, traktor, semua mitra itu dituntut harus bisa mengoperasikan semua alat di sini. Dari mulai misalnya mesin traktor, mesin rumput, terus di sawah, semua dituntut harus bisa. Itu jelas beda dari segi pupuk aja kan. Kalau di kampung-kampung kita petani itu tergantung sama pupuk kimia, pupuk apa. Tapi kalau di sini kan kita diajarnya dari mulai pembuatan pupuk kompos, langsung jadi, langsung cara penanaman, cara pemupukannya juga lain. Ya lebih bagus ini dong. Setiap mitra itu di sini dikasih 1 hektar buat perawatan jati. Pekerjaan 1 hektar itu kaplingan, misalnya contohnya kaplingan seperti ini, Mbak ya. Harus kita rawat baik-baik. Dari mulai kebersihannya, yang kedua jatinya juga harus kita rawat, misalnya pemupukan berapa bulan sekali. Kalau menurut saya lebih menjanjikan petani ketimbang jadi buruh pabrik. Ya dari kita misalnya dari sampingan aja kita bisa berkebun, hasil kebun kita bisa dijual. Tapi kalau buruh pabrik kan lain. Obat batuk pilihan kita hangat, nggak bikin ngantuk, yang alami. OB Herbal dari herbal berkhasiat aktif redakan batuk. Langsung hangat. OB Herbal, cara herbal redakan batuk. Pakailah kipas angin aroma terapi merek Maspion. Selain mendapat angin segar, membuat Anda rileks dan tidak stres. Cintailah produk-produk Indonesia. Sore hari, kesibukan memuncak. Anda butuh sesuatu untuk mengisi kembali energi Anda. Kami hadirkan berita terkini dan update informasi dalam Metro Sore, Senin hingga Jumat jam 2:30 sore.
Economic Challenges, program yang mencoba mengungkap fenomena yang terjadi dan melihat dampaknya terhadap perekonomian. Economic Challenges mengajak kita untuk memahami berbagai persoalan untuk tahu cara mengatasinya. Bersama jurnalis senior Metro TV, Suryo Pratomo, Economic Challenges, setiap Senin jam 10 malam. Di sisi lain ada lahan kritis, ada lahan terbengkalai. Tapi kan juga sudah bukan menjadi rahasia umum lah. Orang lebih suka lahannya tetap terbengkalai daripada tidak ada jaminan bahwa lahan ini kalau dikerjakan orang akan tidak ada masalah kemudian. Saya berusaha untuk menjadi umbrella mereka. Saya menjadi penjamin pada pemilik tanah. Saya yang sewa dan mitra yang menggarap. Ya memang kami mempunyai beberapa lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan di daerah Sukaharja gitu ya, sekitar Tangerang, Pasar Kemis di sana. Ya memang kami melihat tuh selama ini kan tidak dimanfaatkan. Nah kebetulan kami mendapat informasi dari Pak Budi yang sudah kami kenal cukup lama. Beliau sedang melakukan pembinaan petani-petani yang berbasis kepangan. Nah, jadi itulah yang membuat kami tertarik untuk melakukannya bersama Pak Budi. Kalau yang sudah kita garap, luas tanahnya sih cukup lumayan. Itu kurang lebih sekitar ada 36 hektar. Sementara yang baru bisa kita garap itu kurang lebih sekitar 10 hektar. Nah, hasil yang kita dapat untuk panen pertama ini rasanya tidak kurang dari 10 ton pipil per hektar. Jagung hibrida berbiji tongkol 2 biji 2, Bu. Ya prospeknya itu nggak ada hambatan kalau petani itu, Bu. Yang penting ada kemauan keras gitu, Bu. Jadi kalau kemauan keras pasti berhasil gitu. Kalau di bidang industri itu kan ada suka komplain, kalau di petani nggak ada komplain itu. Panennya cukup lumayan berhasil itu. Ya hasilnya banyak gitu, nggak ada hama yang lain itu bisa diatasi gitu. Saya dengan mitra jelas ada pembagian hasil. Secara basis sebetulnya harusnya itu 60-40. 60 untuk mitra, 40 untuk kita. Kita itu siapa? Perusahaan dan seluruh staf ya, dan pemilik lahan sebetulnya. Lalu juga terakhir Pak sampai dengan pemasaran. Nah seluruh proses itu dukungannya disediakan oleh Villa Tunjati untuk mitra petani kita. Jadi, nah itu kan mirip seperti apa ya? Mirip seperti fungsi tengkulak sebetulnya. Tapi tengkulak kan hanya membeli saja di akhir gitu ya. Kalau ini tidak, kita berbagi resiko sebetulnya dengan mitra petani. Anggaplah jagung kering pipil itu cuma 3.000 perak 1 kilo. 11 ton itu omsetnya sudah 33 juta. Itu biaya yang dikeluarkan itu hanya 6,5 juta. Itu sudah mulai dari bibit, dari tenaga kerja yang mereka dihitung juga, yang mereka bisa ambil. Artinya itu sudah ada satu perubahan yang luar biasa. Ya, mereka akan mendapatkan uang kurang lebih 24 atau 25 juta untuk 3 bulan. Artinya 1 bulan mereka sudah menghasilkan 8 juta. Ya. Mitra sendiri itu juga mempunyai kewajiban untuk dia menabung. Kenapa saya katakan bahwa social entrepreneur itu bukan hanya harus dilakukan yang sudah mapan. Justru masyarakat yang tidak mapan itu akan lebih gampang, lebih sukses bila dia melakukan social entrepreneur.
Contohnya dengan mereka menabung di koperasi, ya. Besok ada kelompok lain yang akan menggarap lahan lain. Dengan pembagian komposisi tadi, koperasi yang membiayain sehingga dia mendapatkan bagian keuntungan. Setiap tahun kan ada SHU. Artinya mitra itu dia cuma bekerja untuk 1 hektar, bisa saja dia itu nanti mendapatkan dividen atau SHU dari lahan-lahan yang lain. Dengan sendirinya ekonomi mereka akan bagus. Nama saya Yola, sama seperti yang di sebelah saya barusan, saya juga salah satu mahasiswi. Dalam beberapa bulan terakhir ini kita sudah mengorganisir beberapa kali pelatihan. Kemudian mahasiswi saya Itu usia petani yang ada itu paling muda rata-rata 55 tahun. Kalau sampai tidak ada generasi muda yang mau menjadi petani, dalam 3-4 tahun lagi kita sudah krisis SDM, dan itu langsung otomatis krisis pangan. Kalau yang belajar di sini selama ini dari tingkatan usia dini ya, dari TK sampai perguruan tinggi. Sekarang ini kan dampak-dampak seperti global warming, terus anomali cuaca, anomali iklim, itu diakibatkan karena penanaman yang ada di Indonesia ini penghijauan sudah mulai berkurang. Makanannya lebih banyak. Mereka pelajari cara membuat, cara mengembangbiakan dekomposer, bakteri dekomposer, sama mereka kita ajarkan cara membuat kompos. Selain itu juga mereka diajarkan cara menanam. Nah, penanaman yang kita ajarkan di sini adalah penanaman palawija seperti jagung. Mereka menanam jagung tidak butuh lahan luas, tapi kita ajarkan cara menanam jagung, contohnya di polybag. Artinya mereka bisa melakukan sendiri tanpa harus punya tanah. Ya, sebenarnya keberadaan Villa Hutan Jati itu ya memang sebuah fenomena yang luar biasa. Keberadaannya itu mungkin harusnya bisa dimanfaatkan oleh semua pihak ya. Ya kalau dinilai berhasil mungkin 5% ya masih ya. Belum ada apa-apanya. Keberhasilan kita itu bukan karena saya bisa menanam di tanah tandus. Tapi kalau generasi muda sudah bangga menjadi petani pengusaha, itu berhasil. Ya, jadi kalau saya dikasih kesempatan misalnya sampai ada 1000 kelompok, setiap kelompok 30-36 mereka mau menjadi petani ya, tanda kutip itu mungkin dianggap berhasil.